harapan apa yang Bapak inginkan dari peran pemerintah setempat atau dari Dinas Pertanian? Yang saya harapkan untuk pemerintah Kabupaten Morowali, saya minta diperhatikan ini petani-petani bawah tanah, ya terutama untuk menyuplai pangan di sini Pak ya, untuk kebutuhan di sini supaya tidak datang dari luar daerah. Ya. Sangat disayangkan kalau potensi Morowali ini baik untuk ditanami, kenapa harus tidak? Makanya dari itu, dari pemerintah saya mohon bantuannya untuk segera memberi bantuan lah, ya semacam alat-alat pertanian atau bibit atau pupuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat pertanian Kabupaten Morowali. Pada sore hari ini saya akan berbincang atau bertanya-tanya kepada petani melon yang berada di desa Lantulajaya atau biasa dibilang unit berapa ini Pak? Unit 3. Di sini ada sebuah komunitas atau kelompok petani namanya Bhinneka Jaya Horti ya, berlokasi di Kabupaten Morowali. Pada sore hari ini saya langsung berbicara dengan petaninya atau sebagai narasumber. Perkenalkan, saya sendiri Miswanto dari Morowali yang bergerak di bidang peternakan dan hortikultura. Oke, dengan Bapak siapa tadi? Pak Yulianto, perkenalan Pak. Oke, mungkin setelah ini saya akan melakukan wawancara atau ada sedikit pertanyaan tentang budidaya tanaman melon. Untuk yang pertama, untuk tanaman melon di sini yang ditanam itu melon jenis apa, Pak? Kalau yang ini jenisnya Jumbo F1 dari Jumbo F1 dari Bintang Asia. Oke, berarti untuk benihnya langsung dari Bintang Asia ya. Terus untuk Bapak siapa tadi namanya, Pak? Bapak Yulianto. Jadi di sini Bapak Yulianto sebagai petani melon. Jadi Bapak Yulianto, yang kedua kami mau tanya, ini melon dari persemaian sampai dia siap panen itu membutuhkan waktu berapa hari? Kalau untuk dari penyemaian itu setelah tanam ya, kita kan dari penyemaian kan maksimal kita 7 hari sudah pindah tanam. 7 hari sudah pindah tanam. Sudah pindah tanam. Kalau itu 68 hari pemirsa sudah bisa siap panen. Dari berarti sekitar 65 hari sampai 70 hari Pak ya. Oke, ini kan di lahan Bapak ini saya lihat melonnya cukup bagus Pak. Nah, 65 hari. Terus untuk perlakuan khususnya itu apa Pak? Sampai melonnya bisa bagus-bagus seperti ini. Apakah melon itu sama dengan tanaman lain atau dia punya perlakuan khusus? Kalau untuk tanaman melon itu ada perlakuan khusus. Kita antisipasi jamurnya. Jamur nomor 1 ya. Satu jamur musim hujan. Musim hujan. Yang kedua kalinya ya hama ulat, namanya itu Oteng-oteng, ulat. Kita kalau untuk jamur itu lebih baik mencegah daripada mengobati. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Ini kan Bapak ceritakan tadi tentang hama ya, dan penyakit lah. Kalau untuk pengendalian gulmanya dia bagaimana Pak? Kalau gulmanya ini ya kita paras, kita nggak berani semprot. Kalau dari sini sepertinya kan ya pengaruh juga kan pertumbuhan bakteri. Nah, kalau ini kan sudah menggunakan mulsa Pak ya. Iya. Jadi di sini menggunakan mulsa plastik perak ini. Jadi sudah mengendalikan gulma pemirsa. Mungkin gulma di seling-seling bedengan ini ya. Nah, terus untuk
Berarti kalau herbisida nggak pernah nyemprot ini? Ya, kalau herbisida nanti kalau sudah selesai tanam baru kita semprot. Oh, berarti pas proses pengolahan lahan. Terus ini Pak, untuk pemasarannya untuk area Morowali sendiri yang Bapak rasakan setelah Bapak nanam ini, apakah nggak ada yang beli atau banyak peminatnya atau bagaimana Pak untuk pemasaran? Ya, kalau untuk pemasaran untuk sementara saya datangkan dari luar daerah Morowali. Yang beli orang dari luar. Daerah Morowali. Nah, jadi ini pemirsa, yang beli ini orang dari luar Morowali, bukan dari Morowali. Ya. Jadi ini nanti perlu ditahu sama orang Morowali kalau mau beli melon di mana desa apa ini? Lantulajaya, ya. Oke, Pak. Nah, berarti sampai saat ini dari luar yang beli nih. Iya, sementara dari sini dari luar. Ini yang beli orang luar beli di sini dijual di Morowali atau orang luar dibawa keluar ini? Begini, ini kan ya kadang-kadang ke Morowali juga larinya. Morowali juga. Sampai ke IKN. IKN. Ah, IKN. Mantan. Kalau panen lalu 12 ton, yang diambil di foto itu sekitaran 6 ton. 6 ton Pak ya. Berarti satu lagi nih Pak, untuk pertanyaan sebelum kita, ini 1 hektar kira-kira bisa panen berapa ton? Kalau untuk target 20 ton. 1 hektar 20 ton. Kalau dari bintang Asianya itu 1 hektar berapa ton? Harus berapa ton? Ya itulah, targetnya segitu. Dari bintang Asia pun sudah direkomendasikan segitu lah. 20 ton Pak ya. Luar biasa. Terus untuk yang berikutnya nih Pak, selama Bapak membudidayakan melon ini, apakah ada bantuan dari pemerintah setempat atau dari seseorang atau menggunakan biaya pribadi atau bantuan dari kelompok Bhinneka Jaya Horti? Kalau ini terus terang Pak ya, ini modal pribadi. Modal pribadi. Cuma alat ada bantuan dari seseorang, kita tidak sebut namanya Pak ya. Alat ada bantuan. Nah, dari Bhinneka Jaya. Bhinneka Jaya. Terus untuk biayanya nih Pak, saya mau tanya, estimasi keseluruhan biaya dari mulai tanam sampai panen itu untuk 1 hektar habis berapa juta? Kalau estimasi untuk bongkar lahan dari awal kan sebenarnya kalau tanam melon itu yang modal besar itu di awal Pak. Di awal itu kita harus membutuhkan segala macam kayak ajir, mulsa. Itu berkisar, kalau pengalaman saya lalu ya kurang lebih setengah hektar kurang lah, seperempat lebih itu menghabiskan dana 29 juta, 30 lah kita ambil silahkan 30 juta 1 hektar. enggak, setengah kurang, seperempat lebih. Kalau untuk 1 hektar ya kurang lebihnya 100-an. Terus ini Pak Yuli yang berikutnya, harapan apa yang Bapak inginkan dari peran pemerintah setempat atau dari Dinas Pertanian? Yang saya harapkan untuk pemerintah Kabupaten Morowali, saya minta diperhatikan ini petani-petani ya, terutama untuk menyuplai pangan di sini Pak ya, untuk yang kebutuhan di sini supaya tidak datang dari luar daerah. Iya. Sangat disayangkan kalau potensi Morowali ini baik untuk ditanami, kenapa harus tidak? Makanya dari itu dari pemerintah saya mohon bantuannya untuk segera memberi bantuan lah, ya semacam alat-alat pertanian atau bibit atau pupuk saja. Oke, berarti seandainya ada bantuan alat-alat pertanian, bibit, satu lagi Bapak minta greenhouse nggak ini? Yang jelas iya Pak. Greenhouse ya. Iya, greenhouse. Jadi mungkin ini bisa diperhatikan oleh pemerintah setempat. Jadi untuk tanaman melon sebenarnya tanaman yang sangat riskan kita tanam di lapangan terbuka. Mungkin para petani melon menginginkan juga greenhouse. Siapa tahu nanti bisa dikasih bantuan atau perhatian dari pemerintah setempat. Ini harapan petani melon dari desa Lantulajaya. Oke, mungkin dari saya itu aja Pak Yulianto ya. Oke, tetap sehat, salam hijau, maju terus pertanian Indonesia, pertanian Morowali.